Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Raisa sebagai moderator dan anggota saudari Salsabella, Siti Rodiah, Wardah, Rabiatul Alwiyah, dan Siti Laraswati. Kami akan mempresentasikan materi sejarah perjalanan Islam dari masa ke masa, dosen pengampu Ustazah Ajida MPD. Agama Islam merupakan salah satu agama yang paling banyak dianut umat manusia di bumi. Islam juga menjadi agama yang tumbuh paling cepat di dunia, yang pengaruhnya pun dapat terlihat dalam lingkup sosial, ekonomi, dan politik dunia. Islam maju dan mulai berkembang dari abad ke-6 hingga sekarang, yang pasti tak akan pernah terlepas dari sejarah hidup dan kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Kami akan membahas tentang sejarah perjalanan Islam dari masa ke masa, baik dari sisi sosial sampai politik, dalam rangka memahami perbedaan model Islam dari masa ke masa, serta faktor yang melatar belakangi terbentuknya model tersebut. Bab ini juga kelanjutan dari bab sebelumnya yang membahas tentang problematika studi Islam, di mana terjadi perbedaan-perbedaan di dalamnya. Sejarah Islam telah melalui 3 periode, yaitu periode klasik tahun 600 hingga 1258 Masehi, periode pertengahan tahun 1259 hingga tahun 1700 Masehi, dan periode modern tahun 1800 hingga sekarang, yang dimana periode tersebut terbagi menjadi masa Nabi Muhammad SAW, masa Khulafaur Rasyidin, masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, dan pertengahan dan modern. Ada 2 pendapat yang menyatakan bahwa Islam dimulai pada saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, dan ada juga yang berpendapat bahwa Islam dimulai setelah hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, di mana saat itu dimulainya perhitungan kalender Hijriah. Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu pertama pada umur 40 tahun. Ayat yang turun adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Misi kerasulan pertama kali disebarkan kepada keluarga dekat, kemudian kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabat. Pada masa Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode Mekah, Nabi memulai dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah ayat Al-Quran yang menyuruh Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan yang berlangsung selama 10 tahun. Kaum muslimin pun hijrah ke Madinah. Disinilah dimulainya periode Madinah yang menjadi titik awal perkembangnya Islam. Di Madinah, Nabi menyatukan 2 kaum, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah umat Islam yang ikut hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah, dan kaum Ansor adalah umat Islam yang merupakan penduduk asli Madinah. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW mampu membentuk komunitas ummah yang terbentuk oleh suatu ideologi bersama. Dalam komunitas ummah itu, tidak seorang pun dipaksa untuk mengikuti Islam, akan tetapi semua dapat bersatu, tidak saling menyerang, dan bahkan berjanji untuk saling melindungi. Sejarah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin tahun 632 hingga 611 Masehi. Khulafaur Rasyidin adalah sahabat Nabi yang 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah khalifah yang menggantikan kepemimpinan umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. 1. Masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dipilih berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh sahabat Nabi, meskipun hanya dengan periode yang singkat, yaitu antara tahun 632 hingga tahun 634 Masehi, sekitar 2 tahun lebih sedikit. Kebijakan dan prestasi yang dicapai pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq: 1. Memerangi kaum riddah atau orang-orang murtad. 2. Melanjutkan pengiriman pasukan Usamah. 3. Kodifikasi Al-Quran. 4. Perluasan wilayah. 2. Masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar terpilih menjadi penerusnya melalui penunjukan oleh Abu Bakar setelah Abu Bakar wafat. Pemerintahan antara tahun 634 sampai 644 Masehi. Kebijakan dan prestasi yang dicapai pada masa pemimpinan Umar bin Khattab: 1. Penanggalan kalender Hijriyah. 2. Mengatur sistem administrasi keuangan negara, yaitu dengan membentuk lembaga yang disebut dengan Baitul Mal.
4. Memperluas wilayah hingga ke Mesir dan menjadikan Syria sebagai benteng pertahanan. 4. Membentuk dewan perang untuk mengatur masalah militer negara. 3. Masa Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dipilih melalui badan syura yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan berlangsung dalam 2 periode, setiap periode 6 tahun. Kebijakan dan prestasi yang dicapai pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. 1. Perluasan wilayah Turki, Cyprus, Afrika Utara, Asia Tengah. 2. Membagi kekuasaan menjadi 10 provinsi dengan masing-masing amir. 3. Pembukuan Al-Quran yang tujuannya agar umat Islam dapat bersatu, tidak berselisih dalam membaca Al-Quran. Akan tetapi, pada masa itu di kalangan umat Islam mulai terjadi perpecahan terkait dengan masalah kebijakan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dalam hal pembagian kekuasaan yang dianggap tidak merata. Utsman bin Affan pun terbunuh di tangan pemberontak ketika ia sedang membaca Al-Quran. 4. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dipilih sebagai penerus kepemimpinan karena hubungannya yang dekat dengan Rasulullah SAW. Perpecahan di kalangan umat Islam semakin tajam dengan terbaginya umat Islam menjadi 2 kubu, yaitu pendukung Ali bin Abi Thalib dan pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjadi peperangan antara keduanya sampai akhirnya diselesaikan melalui upaya perdamaian yang dikenal dengan tahkim. Umat Islam saat itu terpecah menjadi 3 kelompok besar, yaitu 1. Syiah, yaitu hanya mengakui Ali sebagai pengganti Nabi, tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. 2. Sunni, yaitu yang meyakini bahwa pengganti Nabi adalah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. 3. Khawarij, yaitu yang menentang Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah terjadinya tahkim. Kebijakan dan prestasi yang dicapai pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. 1. Mengganti pejabat yang kurang cakap. 2. Membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. 3. Memajukan bidang ilmu bahasa. Masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Setelah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin selesai, selanjutnya pemerintah Islam dipegang oleh dinasti Umayyah, yang kepemimpinan pertamanya dipegang oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa itu, kota Damaskus Syrialah yang dijadikan sebagai pusat pemerintahannya. Dinasti Umayyah mencapai titik kejayaannya di masa Khalifah Al-Walid pada tahun 715 Masehi. Keruntuhan pemerintahan dinasti Umayyah disebabkan adanya perselisihan intern yang terjadi pada dinasti Umayyah, yang dikarenakan perebutan kekuasaan pada masa itu. Karena itulah kepemimpinan dalam Islam dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah mencapai masa kejayaannya pada masa Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 809 Masehi. Salah satu hal yang membedakan antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah adalah dukungan dari kaum yang berbeda. Dinasti Umayyah didukung oleh bangsa Arab, sedangkan dinasti Abbasiyah didukung oleh kaum Mawali. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan Islam di masa pertengahan dan modern. Pada periode pertengahan ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase kemunduran dan fase 3 kerajaan besar. Yang pertama, fase kemunduran ini berlangsung pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Di masa inilah disintegrasi semakin meningkat, perbedaan antara Syiah dan Sunni dan juga antara Arab dan Persia bertambah nyata. Yang kedua, fase 3 kerajaan besar. Ini berlangsung pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Pada periode pertengahan inilah muncul 3 kerajaan Islam yang mencoba untuk membangkitkan kembali kekuasaan Islam, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Akan tetapi, ketiga kerajaan ini tidak bisa bertahan, satu demi satu berjatuhan dan digantikan oleh kekuatan lain.
Yang pertama, Kerajaan Utsmani digantikan oleh Republik Turki pada tahun 1924 Masehi. Yang kedua, Kerajaan Safawi digantikan oleh dinasti Qajar pada tahun 1925 Masehi. Dan yang ketiga, Kerajaan Mughal digantikan oleh penjajahan Inggris pada tahun 1875 Masehi. Berikutnya, pada periode modern, Islam mengalami perkembangan yang luar biasa sehingga Harun Nasution menyebut periode itu sebagai zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon yang berakhir pada tahun 1801 membuka mata umat Islam, terutama Turki dan Mesir, akan kelemahan umat Islam di hadapan kekuatan Barat. Ekspedisi Napoleon memperkenalkan ide-ide baru lagi bagi negara Mesir, yaitu sistem negara republik yang kepala negaranya dipilih untuk jangka waktu tertentu, persamaan dan faham kebangsaan. Para pemuka Islam pun mulai berpikir dan mencari jalan keluar untuk mengembalikan kejayaan umat Islam. Maka muncullah gerakan pembaharuan yang dilakukan di berbagai negara seperti Turki dan Mesir. Gagasan pembaharuan tersebut kemudian diserap di berbagai negara Muslim. Dapat disimpulkan bahwa agama lahir dari dan dalam sebuah realitas sosial tertentu. Tingkat akomodasi dan apresiasinya terhadap realitas sosial di sekitarnya begitu kuat, sehingga berbagai fenomena keagamaan dapat ditemukan adanya keterkaitan antara agama dan